Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat, waras, rosa, kaisam. Wih, semangat. Masya Allah, gimana kabar kalian cuy? Sehat-sehat ya cuy ya. Yang di rumah sakit ayo cuy diminum obatnya ya. Yang overstay kapan surrender, yang peperan kapan tobat mau pulang. Wis. Ganti-gantinya kaisam itu ngomong kayak gitu wis. Enggak apa-apa, suka nggak suka ya terserah aja. Oke, kabar terbaru ini katanya behel-behel Yanti ini pindah ke Mongkok. Apakah iya? Kayak Tisam sudah mengendus lagi nih, wis. Kalau misalkan itu masih nggak sadar-sadar aja, yo siap aja di follow up lagi, wis. Terus aja kita report ke imigrasi biar sadar. Tapi anehnya ya cuy ya, mereka tuh dikata-katain kayak Tisam tuh ya, cuma bisanya ngomongnya di belakang. Nggak ada yang protes sama kayak Tisam. Berarti kan dari sini apa? Mereka itu mengakui bahwa mereka itu salah ya. Nggak ada yang negur kayak Tisam itu di WhatsApp. Ya Tisam, kurang ajar kamu itu ya. Nutup bisnis saya, koar-koar kayak gitu. Sini kalau berani kayak gitu. Nggak ada. Kicap mereka itu. Berarti kan apa? Berarti mereka itu mengakui salah gitu kan. Berarti permainan mereka itu diam-diam. Selayaknya diam-diam, berarti dia ini masih memanfaatkan kebodohan kita. Itu artinya kalau misalkan kalian ada apa-apa dengan itu, ya mereka nggak akan bisa inilah memprotek asuransi ke kalian. Yang penting apa sih yang dicari mereka? Duit. Ampun. Buat apa? Buat bikin rumah di Indonesia. Ya, lantainya pakai marmer semuanya. Sawah beli, guys. Ini berapa miliar? 2 miliar saya bayar dari apa? Dari hasil membodohi teman-teman kita di sini. Maka dari itu mau sampai kapan kita dibodoh-bodohi? Iya nggak sih? Walaupun dia berlagak di sosial media seperti sosialia atau apa ya, buat Kaisam kalau misalkan melanggar ya melanggar aja, wis gitu aja. Oke? Semangat cuy, buat kita yang pengen sehat wis disyukurin aja. Ibaratnya payudara kita itu small size is okay, nggak jadi masalah. Nanti juga akan ada besarnya pada masanya. Masanya kapan? Yuk kamunya lagi cuy. Kamu udah punya anak, udah pernah menyusui, ya wajar aja. Begitu gitu kan diterima. Namanya apa? Perjuangan seorang ibu. Caranya gimana? Olahraga biar ototnya ini terbentuk dengan bagus gitu. Minum susu yang benar-benar sehat cara makannya ya. Udah gitu aja. Ini hidung pengsek yuk nggak apa-apa, syukurin aja. Anugerah Allah itu anugerah yang paling indah ya kan. Gimana caranya? Kan sekarang itu handphone udah ada filter ya, mau dimancungin ya dimancungin aja. Kaki aja bisa dipanjangin kok melalui handphone ya kan. Yang pendek-pendek mau pose sampai handphonenya dimiringin gitu kan supaya kakinya kelihatan panjang. Ada aplikasi yang bisa manjangin kaki sendiri. Ya tapi yang ideal ya cuy ya. Ampun. Ini korban media sosial pengennya terlihat cantik, Masya Allah. Supaya apa sih? Supaya dapat sugar daddy kayak sama. Aduh, ampun. Ini kita berbicara hari ini prahara rumah tangga ya. Wes itu notnya aja buat para pembisnis ilegal ya. Kaisam nggak tinggal diam, ibaratnya sepil aja namanya juga saya nggak takut kok ya kan. Wes kalau misalkan masih beroperasi siap-siap aja dikacorin sama Yatisam, dihuru-hara. Biar apa? Biar teman-teman kayak Yatisam itu yang niat mau merusak badannya jadi ingatlah omongannya Kaisam lah. Wes jangan sampai loh. Oh teman kita udah netes nanahnya, udah giginya itu dipasang Alteco susah dicabut, dokternya sampai geleng-geleng. Di mana kamu pasang cece gitu kan? Kan malu kitanya ya cuy ya. Ampun. Ada aja kreatifnya. Hari ini kita bahas tentang prahara rumah tangga pekerja migran ini. Kok Esang bahas rumah tangga? Butuh nasihat ini mbak ya, kena mental. Ini kan mungkin aja teman-teman Kaisang ini punya pengalaman dengan suaminya dan mertuanya ya, yang suka ikut campur tentang gaji pekerja migran yang 10 juta enggak. Dikiranya itu kita tidak nggak mengeluarkan uang sendiri gitu di sini ya. Jadi taunya tuh 10 juta tuh blek gitu kan. Ya dasarnya nggak kerja, nggak tahu gimana caranya, suruh ke Hong Kong sendiri ya nggak sih. Oke cuy, kita sebut aja mbak ini namanya Mbak kayak bisa bantu saya gimana caranya memberitahu suami saya supaya mengerti bahwa saya itu di sini tuh beli makan sendiri, ongkos sendiri kayak bisa. Sampai pengeluaran bulanan saya itu untuk makan dan lain-lain itu hampir untuk pribadi saya itu 1.000. Belum saya punya anak 4 di Indonesia kayak Tisam. Terus semuanya itu ke jenjang SMP, SMA yang membutuhkan biayanya tuh gede banget. Semuanya dari saya. Di rumah
anak saya itu dititipi ke ibu kandung ya, ibu kandungnya si mbaknya. Tapi suami saya ini menuntut setiap bulan harus masuk gaji tabungan itu sebesar 3 juta. Mertuanya juga ikutan minta dibantu beli obat, beli pupuk dan lain-lain. Gimana saya harus menghadapi Kaisam? Sekalinya minta modal mertuanya ini 10 juta, 15 juta. Masa iya harus dituruti semuanya? Saya kerja di sini 2 tahun gak dapat apa-apa Kaisam. Ya saya cuma bisa membantu anak saya sangu dan pendidikannya ya. Ya bayangin aja anak 4, yang satunya kelas 2 SD, yang paling gedenya SMA. Semuanya dibiayain oleh pekerja migran ini. Alhamdulillahnya mbaknya nggak punya utang bank, cuma gajinya itu selalu habis terus karena pengeluarannya dia di sini, majikannya itu super pelit. Jadi untuk beli makan, untuk beli softtek, untuk beli odol, sabun itu beli sendiri. Mas ya, tak kasih tahu di sini ini harga sabun nggak kayak di warung kelontong 5.000 dapat sabun. Di sini perbandingannya 100% ya. Kalau di Indonesia 5.000, di Hong Kong ini harganya 50.000. Kayak nasi kuning di Indonesia harganya 5.000, di sini 50.000 Mas ya. Jadi jangan samakan pengeluaran Hong Kong sama pengeluaran Indonesia. Ini beda sama ya. Kalau misalkan kita bisa menghitung gaji istri kita 10 juta, hitung nggak berapa makannya. Setidaknya kan kamu sebagai suami kan ngasih nafkah gitu kan. Ada nggak nafkah yang keluar untuk istrimu? Ini kewajiban sampean loh. Ingat loh, 3 bulan sampean tidak memberikan nafkah, itu udah bisa istri itu menuntut cerai gitu kan. Sudah putus tuh. Koreksi ya kalau kayak salah. Kayak itu sok tahu kayak udah nikah aja. Enggak, maksudnya tuh kayak itu kan belajar ya. Seorang suami tidak memberikan nafkah 3 bulan berturut-turut, wah itu nafkah batin atau nafkah lahir ya. Itu tuh udah ibaratnya talak gitu, benar nggak sih? Ya, jadi sekarang pertanyaannya kenapa suami ini hanya terfokus dengan gaji istri, ya kan? Kenapa tidak terfokus dengan tanggung jawab suami itu sendiri? Ya maaf kata ya, setidaknya ya, oke lah, ya janganlah 1 juta mungkin kegedean untuk suami. Sekarang itu mencari laki-laki mapan di Indonesia sulit cuy. Yang ada itu wanita-wanita mapan semua. Tapi wanita-wanita mapan ini masih on, masih dibodoh-bodohi sama suami-suami laki-laki pengangguran ini di Indonesia. Kenapa? Salahnya di mana? Makanya seleranya perempuan-perempuan sekarang itu luar negeri, apalagi sekarang hidupnya di Hong Kong gitu. Jadi standarnya dia internasional. Jadi jangan salah, kalau banyak orang Indonesia di sini mencarinya laki-laki internasional, walaupun statusnya di sini peperan. Karena selera orang Indonesia sekarang udah nggak ada cuy. Laki-laki mapan di Indonesia tuh cuma bisa dihitung jari itu kan. Apalagi yang tinggalnya di pelosok-pelosok kayak gitu, wis ampun. Disuruh ke sawah nggak mau, disuruh ngarit rumput aja nggak mau, suruh buka ikan lelean aja nggak mau. Pengennya apa? Bangun pagi, ngopi, ngerokok, makan, tidur lagi, makan. Bu, udah gajian kan? Transfer bu. Enaknya diapain? Itu aja, buang aja tuh. Ampun. Jadi gimana nih cuy, fenomena mbaknya yang kesulitan ya, karena si mertuanya ini kalau misalkan nggak dikasih utangan tuh selalu ngungkit. Gaji 10 juta kerja 2 tahun gak dapat apa-apa katanya, ngutangin mertua 10 juta aja nggak bisa. Kira-kira kayak mertuanya siapa sih cuy? Apa yang harus dilakukan Kak Isam? Saya kena mental. Udah anak saya 4 gede-gede Kak Isam, semua ditanggung saya. Suami saya juga menuntut saya nabung 3 juta per bulan. Katanya udah kontrak ini selesai pulang aja, kamu aja nggak bisa nabung katanya. Wes, kalau kayak Isam ya, tunggu dulu Kakang Prabu, saya tabungannya akhirat. Wes, kenapa tabungannya akhirat? Yo besarin anak, tinggal nanya aja. Oh kalau kamu bisa ngitung, ya kamu hitung juga berapa biaya anakmu, sekolah anakmu, terus biaya saya di sini juga kerja, beli sendiri. Kalau bisa kwitansinya kasih itu. Nggak percaya Kak Isam kalau di sini saya beli sendiri. Tolong kasih pemahaman. Suami-suami yang ada di Indonesia, maaf kata ya, nih di Hong Kong itu ada yang namanya jatah libur 1 minggu 1 kali. Ingat itu, 1 minggu 1 kali itu ada biasanya majikan itu tidak memberikan makan
Ada juga yang memberikan makan. Tidak semua majikan itu dipukul rata mau memberikan Cecenya makan. Bahkan ada yang hari libur, ini majikan selalu ngomong, Cece kenapa kamu makan di sini, kan kamu libur. Pernah nggak kalian ada? Coba komentar, biar suami-suami ini melek. Ya, Kayatisam pun sendiri, libur ini nggak makan di rumah. Bukan berarti majikan Kaisam nggak ngasih, tapi kita sadar diri aja karena kita nggak kerja. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak makan di rumah majikan dalam hari libur, itu misalkan kita pergi duduk aja lah di taman, setidaknya kita makan. Ya tadi itu beli nasi kuning aja harganya 50.000. Ya, kalau misalkan beli nasi kuning, beli air dan lain-lain, seharinya itu misalkan habis 150.000 ya, $100 lah ya. Itu 4 kali libur. Itu berapa udah dihitung ya, untuk biaya hari-harinya. Makan aja dibikin 50.000 sehari. Kayak bisa mahal banget makan di lah, nggak percaya. Beli kopi di sini aja udah mahal. Jadi jangan samakan rupiah sama dolar ya, Bas. Jadi kalau misalkan gaji dari 10 juta dikurangin 1.000 aja, itu udah berapa? Udah sisa 3.000. Udah sisa sekitar 7 jutaan ya. 7 juta. Apa namanya? Belum ibu kamu minta jajan ibaratnya. Anak-anakmu. Ya kurang lah Mas segitu mah. Aduh ampun ya. Belum kebutuhan kamunya juga yang disupport terus sama istri setiap bulannya. Hitunglah ke sana ya. Jadi jangan bebankan istrimu di sini untuk nabung, sedangkan kamu terfokus dengan tabungan istri, tapi kamu tidak terfokus dengan tanggung jawab kamu sebagai seorang suami. Ada nggak nafkah yang keluar di situ? Ada nggak uang yang kamu keluarkan? Istri saya, walaupun kamu kerja di luar negeri gajimu 10 juta, ini saya nafkahkan kamu sebagai pertanggungjawaban suami. Saya yakin nih istri-istri kalau misalkan nafkahnya berapapun pasti akan diterima, pasti akan berpikir oh suami saya masih tanggung jawab nih. Jadi dia mikir tuh untuk pindah negara ke negara lain. Ya kan anak-anak peperan ya. Kenapa sih nggak mau pulang? Ya karena faktornya sakit hati dengan laki-laki seperti itu. Ya nggak sih, dia pengen membuktikan oh saya juga bisa kok hidup sendiri di sini. Laki-laki Indonesia cumanya minta duit aja. Nah ya. Jadi untuk mbaknya kasih ngomong yang tegas sama suaminya. Maaf Mas, saya selama ini masih belum bisa membayar karena biaya anak segini, harus segini, saya juga di sini hidup habisnya segini, terserah selepas sampean percaya atau tidak. Ya udah, saya jujur apa adanya seperti itu. Untuk masalah pulang, nah ini kembalikan ke kamu. Kamu mampu nggak untuk pulang dengan keadaan yang seperti itu? Kalau misalkan enggak, ya udah, untuk memenuhi kebutuhan biologis si suami, ya boleh yang namanya cuti ya. Cuti kamu pun harus prepare nih. Saat kamu sudah renew kontrak berarti ada tanggung jawab di sini kamu dengan majikan. Dengan kondisi suami yang seperti itu tidak mengizinkan untuk kembali, apa yang harus dilakukan? Saat cuti, amankan dokumen sedari awal. Titipkan langsung ke saudara kamu, paspor, kontrak kerja dan lain-lain. Untuk mengantisipasi kalau suami kamu tidak mengizinkan untuk terbang kembali. Setidaknya dokumen diselamatkan di pihak ketiga dulu. Kalau misalkan memang suaminya berpotensi untuk tidak mengizinkan. Nanti kayak Tisam kalau misalkan itu kalau misalkan suami memang benar-benar diizinkan, ya udah tinggal 1 hari mau pergi. Kamu ngomong, saya ada tanggung jawab di sini. Kasih izin saya 1 kontrak lagi. Setidaknya kan suami sudah diberikan tuh nafkah batin dan lain-lain ya. Selepas itu ya udah nggak apa-apa, kabur, ambil dokumen, terbang ke Hong Kong. Karena saat kamu renew kontrak itu tidak perlu surat izin suami lagi. Ya, tinggal kamu perbaiki untuk tabungan ke depannya lagi. Nah, selamatkan dokumen karena ada kisahnya di mana ini cuti. Suaminya ini ngumpetin coy, kontrak kerja, visa kerja, tapi paspornya nggak diumpetin, alhamdulillah. Dia ngomong, Kaisam saya cuti, dokumen saya hilang Kaisam, diumpetin sama suami saya, gimana saya bisa terbang? Paspormu ada? Ada. Dokumen barumu ada nggak fotokopinya? Saya lupa foto. Nah maka dari itu ya cuy, semua dokumen-dokumen kamu difoto untuk mengantisipasi seperti ini. Jadi kayak itu kemarin udah kamu ngomong sama agenmu atau majikan kamu kontrak kerja ya, minta di send ya, fotokopiannya, terus kamu print, kamu lari ke kantor polisi ngomong saya kehilangan kontrak kerja Hong Kong, visa kerja Hong Kong. Nah terus udah paspor, fotokopi kontrak kerja, visa kerja, kontrak, ada surat kepolisian, bisa lolos kok dari bandara Indonesia.
Iya, maka dari itu ya, dokumen ini penting nyawa kita. Jangan kasihkan ke suami juga. Ini kita benar-benar harus protect. Kalau memang potensi suami kita tidak mengizinkan, saat cuti landing langsung amankan dokumen, titip ke saudara. Ya, nah itu saran kayak di sana. Jadi buat mbaknya nggak usah patah semangat, mbak. Selama kamu benar menggunakan gajimu itu di jalur yang benar, Allah Maha tahu dan Maha meridhoi. Biarin aja suaminya diselentik sendiri ya. Tinggal ngomong aja, maaf mas, saat ini saya tidak bisa nabung karena tabungan kita ada di anak kita. Selesai. Terus kalau misalkan mertua pinjam ya, terus ngomongnya kasar, ngomong aja, maaf mak, gitu kan. Saya punya anak, saya punya kebutuhan. Saya nggak bisa minjamkan 10 juta, tapi saya kasih aja mak, nih 2 juta. Ya, jadi kebijakan itu tidak menghutangkan, tapi kebijakan adalah memberikan tanggung jawab seorang anak kepada orang tua. Terserah orang tua nerima enggaknya ini pemberian kita, itu kembalikan lagi ke mertuanya. Sebaiknya, kalau mertua baik, dia pasti akan bersyukur. Oh makasih ya, udah dikasih 2 juta untuk bantu emak. Tapi kalau misalkan mertuanya tidak selalu bersyukur dengan pemberian kamu, kamu kasih 10 juta, 20 juta, tidak akan pernah bisa terlihat. Itu bukan salahnya kamu, salahnya di mertua kamu sendiri, memiliki hati yang tidak pernah puas dan bersyukur memiliki mantu seperti kamu. Jadi nggak usah diambil pusing, mbak. Mak, maaf mak, saya nggak bisa kasih 10 juta karena saya masih juga belum mampu. Gaji saya 10 juta, ya memang 10 juta, tapi pengeluaran saya memang segitu. Anak emak aja nggak nafkain saya, mak, saya ikhlas ridho. Jadi maaf saya mak, saya nggak bisa nguntangin emak segitu, saya kasih 2 juta aja untuk bantu emak beli pupuk. Selesai. Tanggung jawab bukan sepenuhnya punya kamu guys. Terserah mau dia menghasut suamimu untuk cerai, dengan terima kasih gitu kan. Kita bisa menjadi wanita independen dengan membesarkan anak. Toh anak kita juga ikut emak kita kok, bukan mertua. Benar nggak sih? Ya ini Kak Isam nggak mau jadi kompor ya, tapi Kak Isam itu hanya mendidik mental kalian tetap bertanggung jawab dengan keluarga, tapi kita juga tidak boleh diinjak-injak sebegitunya. Ya. Semoga Allah mudahkan jalan Mbak dalam menghadapi bahtera rumah tangga yang sulit ini. Ingat, pernikahan adalah ujian terpanjang ya. Saat ini kalau misalkan pernikahan Mbak diuji di titik ini, saya yakin Mbak bisa melalui. Rezeki semua punya Allah, termasuk jodoh, maut, sehat ya, itu miliknya Allah. Jadi, kita tidak boleh takut untuk menghadapi apapun, termasuk ujian rumah tangga ini. Tinggal bilang aja sama Allah, ya Allah mudahkan semuanya. Terserah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita harus dianggap baik dan bertanggung jawab. Nggak usah, capek. Kita lakuin apa yang menurut kita baik. Kamu adalah ibu. Yang harus kamu utamakan adalah anakmu. Ya. Mungkin itu sharing Kak Isam hari ini, semoga bermanfaat. Coba barangkali ada yang memiliki problem seperti ini, tolong nasehatin mbaknya. Karena mbaknya ini tipikal yang penurut ya. Gimana sih cara menghadapi mertua sama suami? Barangkali kalian punya pengalaman, silakan nasehatin mbaknya ya. Semangat semuanya pejuang dolar. Tapi ingat juga pulang ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.